Get it all life and leave the blame behind. And I can't be without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always start, and you're mad. Why don't you get it all life and leave the blame behind? Boleh sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan. Bertemu lagi dengan saya Pramudya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat edisi ke-95. Webinar ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat 5 Pastel, dan didukung sepenuhnya oleh Prams Management. Susunan sesi pada malam hari ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Yang kedua adalah presentasi oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu ditulis di kolom chat. Dan nanti menariknya, jika ada pertanyaan yang paling menarik dan paling baik, akan saya undi untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay gratis senilai Rp20.000 untuk 2 orang pemenang. Yang ketiga adalah Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah foto bersama. Yang keenam adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Dan diakhiri dengan penutup. Materi kita pada malam hari ini sangat-sangat menarik, yaitu tingkatkan penjualan dengan YouTube, yang akan dibawakan oleh Coach Ruby Herman. Beliau adalah praktisi bisnis dan sekaligus seorang konten kreator. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut narasumber terfavorit di Indonesia, Coach Ruby Herman. Hey, santap. Thank you, Mas Pram. Thank you. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar dimanapun Anda berada? Wah, ada Angga, ada Michael, wah, ada Norita Sitorus, ada Riris, ada Tegen, kemudian ada siapa lagi nih? Ada Indah, ada Lisya. Ya, oke, selamat malam semuanya. Salam Selamat kenal. malam. Ya. Mungkin baru kali ini saya ketemu Mas juga Mas Pramudia juga baru kali ini kan. Ya. Ya, senang sekali bisa diundang di OMJ ya. Iya. OMJ obrolan malam Jumat. Wah, jadi memang saya namakan obrolan malam Jumat ini tidak membahas tentang hal-hal mistis, Coach. Jadi memang khusus membahas tentang bisnis, bukan hal yang lain. Oke, gitu ya. Oke. Sip. Yes, Ya. sekali lagi terima kasih. Ya. Semoga apa yang saya sharing bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua ya. Jadi memang kalau saya mau cerita, teman-teman flashback dulu sambil saya sharing-sharing gitu. Ya, silakan, Coach. Jadi saya izin share juga ya. Oke, baik. Jadi saya akan perkenalan dulu nih buat teman-teman semuanya. Oke, saya gini aja. Halo semuanya. Jadi nama saya Ruby Herman. Saya content creator. Jadi bikin konten nih. Jadi fokusnya saya banyak ngisi konten tentang edukasi, terutama berhubungan sama properti. Ya, awalnya gitu ya. Awalnya fokus di properti. Jadi kenapa beli properti di usia muda? Nah, awalnya saya sering banget diundang ngisi seminar-seminar gitu, tapi akhirnya saya pindahin yang biasa saya ngisi seminar, akhirnya saya bikin dalam bentuk konten gitu kan. Banyak sekali konten-konten yang saya buat ya, sampai juga diundang sama CNBC, kemudian juga ada Detik gitu kan. Detik, terus kemudian juga selain Detik sering banget tuh ngisi juga tentang bagaimana situasi dan kondisi properti gitu kan. Terus saya juga gara-gara sering konten, gara-gara sering memberikan edukasi, punya program juga di rumah123.com. Ya, rumah123.com ini platform portal properti yang banyak diminatin oleh orang yang lagi cari properti gitu kan ya. Nah, sama saya lebih banyak ngisi tentang edukasi atau Q&A, menjawab pertanyaan-pertanyaan kegelisahan anak-anak muda atau siapapun yang lagi pengen cari properti, gitu kan. Nah, ini konten-konten yang saya buat. Kemudian saya juga punya e-book bersama finansialku.com ya, muda keren punya properti, mengedukasi tentang gimana nih muda bisa punya properti ya. Ini beberapa event-event, brand-brand yang saya
sempat diundang untuk ngisi program talk show dan lainnya, gitu ya. Oh. Oke, tapi semuanya ini berawal dari konten. Semuanya Mhm. berawal dari konten kayak Mhm. di YouTube gitu, Mhm. ya. Justru dari konten ini, dari membuat konten di platformnya salah satunya YouTube ini membuka Mhm. channel, membuka Mhm. network dan juga banyak bertemu dengan Mhm. orang-orang hebat gitu kayak ini Raditya Dika gitu kan ya, Mhm. dan masih banyak lagi gitu ya. Mhm. Oke, jadi teman-teman, akhirnya saya sharing juga kenapa sih YouTube gitu kan. Kalau YouTube Mhm. ini, kalau saya lihatnya adalah YouTube adalah situs web yang dirancang untuk berbagi video. Ya, Mhm. jadi kalau orang yang suka berbagi, ya tepat banget nih taruh platformnya di salah satunya YouTube gitu kan. Karena Mhm. usernya udah banyak, ada jutaan di seluruh dunia. Mhm. Ya, Mhm. jadi kalau orang yang suka sharing dan rajin, ya ini menjadi peluang untuk ya istilah kata jadi banyak orang yang makin tahu gitu ya. Mhm. Ya, kemudian juga kalau di YouTube ini kalau kita misalnya bikin konten misalnya setengah jam ya tinggal share linknya aja nanti tinggal nonton gitu loh. Mhm. Gitu. Jadi ini memudahkan ya. Nah, waktu itu YouTube dibuat tahun 2005 ditujukan orang ngepost konten-konten ya. Nah, Mhm. ini juga bisa menjadi arsip. Kalau saya kadang acara keluarga atau apa yang saya ngonten, saya taruh aja di YouTube. Jadi arsip. Mhm. Kalau misalnya pengen private, saya settingnya private. Kalau pengen ada orang yang nonton atau keluarga yang nonton, saya share by link. Mhm. Tapi tetap semi private gitu kan ya. Kalau saya mau secara publish ya saya publish gitu. Ya. Mhm. Nah, kenapa saya juga memilih YouTube untuk membantu di bisnis? Karena kondisi sekarang ini ya ekonomi kadang nggak jelas gitu, zaman nggak jelas. Mhm. Nah, tapi ketika kita lihat nih banyak sekali yang bangkrut ya bisnisnya kondisi Mhm. error. Nah, dan dilihat juga kan banyak tempat-tempat yang sekarang tutup dijual gitu kan karena kebanyakan orang larinya ke online. Ya, Mhm. B2B versus B2C itu saya bilang ya. Nah, makanya itu saya bikin lewat platform YouTube ini kita bikin kayak YouTube marketing, memasarkan Mhm. ya, nggak cuma memasarkan diri tapi memasarkan produk dan jasa gitu ya Ya, ya. lewat YouTube. Ya, teman-teman nanti bisa search juga bagaimana usernya YouTube ini gitu ya. Nah, Mhm. ini realita yang terjadi, teman-teman. Ya, bahwa realitanya nggak dari orang tua ya, papa, Mhm. mama, anak-anak, bahkan Mhm. ya peliharaan dogi gitu suka megang HP gitu kan ya. Mhm. Dan banyak kan nonton gitu kan. Mhm. Anak-anak kuliah, ya kan. Mhm. Bahkan ya tadi anak kecil aja kadang Waduh. ya anak saya aja suka nonton YouTube gitu. Ini realita yang terjadi ya. Mhm. Jadi everything in our finger. Jadi semuanya Mhm. ini ya. Jadi dia terlihat ya di dunia media sosial ini salah satu di YouTube ini semua di kayak HP gitu kan ya. Nah gitu. Jadi banyak orang sekarang yang saya nggak tahu dia tapi karena saya sering di ngisi konten banyak orang Mhm. yang udah kenal saya secara nggak langsung gitu. Mhm. Saya sering nonton nih video-video Pak Ruby misalnya gitu kan. Jadi keunggulannya buat saya sendiri ketika saya lagi mungkin memasarkan produk gitu ketemu karena orang Mhm. udah familiar, jadi kayak dia Mhm. merasa udah dekat sama saya gitu loh. Mhm. Jadi ini memudahkan kita untuk kayak negosiasi dan lain sebagainya gitu. Karena orang udah merasa, oh I know you gitu kan. Gue sering nonton ini video lo gitu kan. Nah, Mhm. jadi ini terus terang untuk personal branding, untuk juga seni jualan gitu kan, kayak jualan Mhm. properti, saya dapetin banyak project gara-gara bikin konten ini, Mhm. gitu. Karena dipercaya gitu, karena sering konten gitu sih. Mhm. Nah ini juga realita yang terjadi. Ada juga anak kecil ya, ya. Mhm. Tapi ini target marketnya sesuai gitu kan, Mhm. income-nya sekian gitu. Dan Oh. banyak banget youtuber ya, yes income-nya wow Mhm. gitu ya. Nah, Mhm. di dunia sekarang ini kondisi seperti itu, what should I do gitu? Komplain atau berubah? Ya, komplain atau berubah? Nih, bayangin sebuah media YouTube ini kita punya account YouTube yang konsisten ngisi konten gitu, kayak udah punya kayak kos-kosan gitu.
Iya, yang kamarnya unlimited gitu kan. Iya, iya sih, benar. Tergantung berapa banyak kita mau ini gitu ya. Tergantung berapa banyak. Jadi eh, peluangnya wow banget gitu loh ya. Mungkin kalau saya masih levelnya YouTuber standar gitu. Tapi YouTuber standar aja dengan banyak konten, dengan isi konten dan lainnya itu udah lumayan banget. Apalagi YouTuber-YouTuber yang kelas kelas atas gitu loh. Yang misalnya followernya atau subscribernya udah 1 juta ke atas gitu kan. Tapi kalau saya melihat dampak yang saya rasakan untuk bisnis saya, untuk personal branding itu wow banget gitu. Dan saya nyesel kenapa nggak dari mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu gitu kan ya. Karena kan mulai dari 2005 kan YouTube-nya kan gitu. Tapi ya ini yang saya rasakan adalah saya bilang bahwa masalah adalah peluang. It's good to have problem. Ya, karena banyak orang menemukan peluang di problem. Ya, jadi kalau kita bisa nyelesain problem, if you solve the problem, you win the competition. Ya ini yang saya selalu ini kan. Ya, jadi YouTube udah ngetop ya, terus udah gitu mulai diakses. Jadi konten-konten saya ya gampang diakses gitu kan dan mudah gitu loh untuk orang search gitu kan ya. Ya, terus menurut saya ini hemat biaya promosi. Dulu kalau kita untuk iklan di TV, wow banget gitu kan. Tapi kalau sekarang dengan YouTube ini kita bikin pakai HP bisa, pakai ini bisa, pakai kamera bisa, jadi tergantung. Ya, secara audiovisual juga SEO friendly ya. Jadi search engine kita tinggal cari gitu kan. Search Ruby Herman, nah, muncul tuh berhubungan sama saya gitu kan. Muncul gitu. Ya. Terus kenapa saya ya suka di YouTube ini tadi ya. Kita bisa jualan properti gitu kan. Sorry. Jualan properti. Tapi saya bentuknya nggak hard selling gitu loh. Jadi misalnya rumah ukuran 6x15 ada kolam renangnya. Orang lain banyak penasaran gitu kan. Dari situ banyak yang nanya-nanya. Dari situ tercipta transaksi. Ya. Jadi kalau orang bilang, wah jualan susah. Nah kadang nggak tahu caranya. Gitu. Ketika kita tahu caranya, mau jualan apapun bisa. Gitu. Jualan apapun bisa. Ya. Oke. Nah, kita juga bisa lihat teman-teman berapa banyak yang nonton ya. Gini, ya kan? Berapa banyak yang nonton, berapa lama orang nonton gitu kan ya. Kita bisa tahu gitu kan. Nah, gara-gara konten YouTube ya saya juga banyak diundang. Waktu itu diundang sama Pak Tung Desem gitu, sama James Gui, sama wah banyak deh. Ya. Terus yang nonton kita banyak juga orang Indonesia yang di luar sana gitu, teman-teman. Ya nggak cuma ini enaknya YouTube di luar negeri pun bisa akses. Ya ini balik lagi ini versi saya gitu ya teman-teman. Dan kita bisa share lewat WhatsApp, lewat kayak Instagram atau Facebook. Ya, jadi kita bisa lihat atau orang yang tahu kita lewat penelusuran YouTube. Ya. Ya ini teman-teman, ini dulu pelan-pelan step by step sekarang saya lumayan meningkat. Nah, teman-teman di sini juga ya saya juga ingin share teman-teman gimana teman-teman bisa ya jadi content creator ya atau jualan lewat YouTube ya. Yang penting teman-teman adalah ya gimana bikin produksi video. Ya, saya banyak sekali gara-gara saya ngisi konten atau ngajarin orang bikin konten, ini aja jadi dapat duit gitu loh. Ya, beberapa tahun lalu saya diundang sama sebuah perusahaan properti gitu yang punya salesnya banyak gitu ya, minta ngajarin dong bikin properti. Nah, dihitung oh per orang sekian gitu kan ya. Waktu itu ada 750 orang gitu kan. Jadi dari bisa ngonten aja dan ngajarin orang bikin konten itu aja udah dapat duit gitu kan. Jadi nggak cuma jual hasil video tapi gimana kita bisa ngajarin orang untuk bikin video gitu kan. Itu aja make money. Ya, saya ajarin ada 3 cara dalam membuat video. Pertama storytelling. Ya, storytelling ini kita duduk aja di dalam rumah kita cerita tentang hal-hal yang kita ingin ceritakan gitu kan ya. Entah itu bisa jualan, entah itu bisa edukasi ya. Itu bisa.
Tapi kalau teman-teman mau yang kedua, live report tuh kayak teman-teman kayak sebagai wartawan. Nah, bicara wartawan itu kayak ceritanya teman-teman ada di TKP yang teman-teman bisa untuk sharing. Misalnya teman-teman pengen review produk gitu kan ya, datang ke restoran. Nah, teman-teman bisa live report, hari ini saya sedang berada di restoran di Pantai Indah Kapuk. Dan kita lihat ini ada sebuah brand yang namanya ini. Di sini makanannya ada apa-apa. Nah, teman-teman kayak bisa lakukan itu sebagai live report. Nah, bedanya storytelling, teman-teman storytelling itu bisa menceritakan di rumah, ya. Oh, teman-teman, saya mau cerita nih. Minggu lalu saya datang ke Pantai Indah Kapuk. Di situ ada restoran yang bla bla bla. Nah, itu storytelling and live report. Atau teman-teman bisa lakukan secara mix. Kadang ada storytelling, kadang ada live report. Ya teman-teman ya. Nah, ini yang kita bisa lakukan cara untuk membuat video. Lalu, selain itu, teman-teman bisa membuat sebuah kerangka. Nah, kerangka ini jadi ada openingnya, ada informasi, lokasi dan acara, ada keunggulan dan manfaat yang bisa di-share ke orang banyak, gitu kan. Jadi karena setiap kita share video, pasti kan pengen tahu apa nih manfaat yang kita bisa berikan, gitu kan, kepada orang banyak, sehingga orang banyak pengen penasaran nonton video kita, gitu kan. Bisa tips juga atau close, terus jangan lupa kasih kata-kata penutup gitu kan ya. Nah, biasanya kalau para content creator jangan lupa infoin untuk para penonton untuk like, comment, and subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya. Kenapa? Itu kayak ajakan teman-teman supaya ini boleh di-share. Belum tentu orang lain nge-share juga sih. Tapi minimal dengan kayak gitu ada aja orang yang share. Gitu ya. Nah, saya selalu sharing teman-teman dalam membuat konten yang penting adalah 5W 1H. Kadang orang bingung, gimana nih Pak Ruby bikin konten? Saya pengen mulai bikin konten tapi bingung bikin kontennya gimana. Ya, 5W 1H. What, who, why, where, when, how. Ya, intinya kamu mau buat konten apa? Gitu kan kalau what-nya itu. Who, siapa nih orang yang akan Anda ajak dalam pembuatan video? Ya, kalau nggak ada orangnya nggak apa-apa. Siapa yang mau dibahas, gitu kan? Nah, terus atau misalnya intinya apa, siapa, ya. Kalau nggak ada siapa, ya mungkin restoran atau mungkin produk apa, gitu kan. Terus mengapa? Tujuannya apa nih bikin video ini? Gitu kan. Nah, saya waktu itu pernah diundang acara, saya selalu bawa kamera gitu kan, saya selalu bawa kamera gitu ya, kamera kecil. Jadi waktu diundang temen, oh ada acara launching waktu itu kebetulan anaknya Pak James Gui waktu itu buka bisnis. Nah, kebetulan gara-gara saya bawa itu saya nge-vlog gitu, saya promoin. Nah, awalnya saya nggak gitu kenal sama James Gui gitu kan, tapi gara-gara saya promoin terus jadi saya kasih hasil videonya ke James Gui. Wah, James Gui happy banget dan dia share itu ke networknya dia. Wow. Jadi saya nggak perlu bayar James Gui untuk ke network dia. Dia broadcastin ke network dia gitu kan. Jadi sometimes gitu ya, kita iseng-iseng bikin video waktu itu promoin bisnis anaknya gitu kan yang lagi launching ya, ini gitu kan ya, pakai wattnya, wah hari ini saya lagi di tempat ini misalnya gitu kan. Nah, ini kebetulan ada anaknya dari James Gui yang lagi launching. Nah, lagi ada promo nih gitu kan, bahas promonya apa aja, terus keunggulannya apa aja. Nah, lokasinya di sini nih gitu kan. Nah, terus udah gitu teman-teman, nah kalau misalnya teman-teman mau dapetin promo, dia sampai waktunya sampai sekian gitu, misalnya gitu kan, waktu when itu kan kita hubungin sama waktu. Nah, teman-teman, jadi teman-teman yang mau tertarik nanti bisa kontak ke, nah itu how-nya. Ya. Gitu. So what, who, why, where, when, and how. Itu tinggal diselarasin. Itu aja teman-teman, bikin konten udah jadi intinya penuh dengan informasi. Gitu kan, bisa cerita keunggulannya, siapa orangnya yang gini, tempatnya di mana, lokasinya di mana gitu kan. Kenapa harus misalnya memakai jasa ini gitu kan ya. Nah, itu teman-teman. Jadi sebelumnya ini selalu udah ada di otak saya nih. Oh, ini ya, yang penting keterangan ini harus ada nih. Jadi teman-teman kalau lagi bingung mau bikin konten apa nih? Nah,
tinggal 5W 1H. Mhm. Ya, dengan 5W 1H tinggal what, who, why, where, when, how. Udah tahu gitu, gampang. Ya, begitu nyampe kemanapun, ya bisa buat konten. Gitu. Ya, nah aneka video yang biasa dibuat teman-teman, biasa selalu saya ada di Kreatif Sukses. Makanya gara-gara saya ngonten, akhirnya sekarang saya punya media. Ya, punya media, dapat investor karena awalnya gara-gara sering promoin produk dan orang lain gitu kan, atau awalnya properti. Ya, dari sering waktu pertama kali saya mau terjun ke dunia properti YouTuber, saya keliling videoin 100 developer ada saya videoin. Wow. Gratis. Ya, gratis. Kenapa gratis? Pertama latihan mental saya, latihan saya punya skill untuk produk, untuk shoot gitu kan ya, untuk ngebuat. Ya, banyak orang pengen sukses instan, tapi kalau nggak melewati proses, menurut saya karbitan itu ya bisa bertahan Iya lama, sih. bisa enggak. Tapi Iya karena sih. saya udah ngerasain bagaimana ya susahnya, bagaimana penolakannya, bagaimana cara bicaranya, karena mau bikin konten aja mesti izin dulu kan. Iya sih. Datang ke developer, Pak, boleh nggak kalau saya review gitu kan ya? Boleh nggak kalau kita bantu promoin? Belum tentu dikasih juga. Siapa Anda gitu kan? Ya kan, awalnya gitu ya. Iya. Tapi inilah kalau nggak pernah buat konten, ya kalau nggak buat konten kita nggak tahu gitu loh. Ya kan, kalau kalau teman-teman lihat saya sekarang yang udah di endorse sana sini gitu kan. Nah, ya itu adalah buah dari proses. Ya makanya saya tahu pola-polanya dalam cara-cara membuat konten gitu kan ya. Nah, bicara soal entar itu bermanfaatnya atau viralnya yes or no itu relatif gitu loh. Tapi kalau kita nggak pernah tahu cara-caranya, ya nggak bisa bertahan lama menurut saya gitu ya. Nah, boleh aja misalnya pas lagi viral, pas lagi ngehits gitu kan ya, tapi ketika abis itu nggak ada buat konten lagi, jadi hilang. Ya. Kalau teman-teman lihat ya, banyak artis yang begitu ngetop, abis itu nggak ngetop lagi atau akhirnya hilang gitu, karena nggak pernah konsisten dalam membuat. Oh, Oke, kalau saya suka salut sama apa Raffi Ahmad gitu kan, walaupun dia udah ngetop, dia tetap eksis, ya. bikin konten, bikin ini, bikin konten, kolaborasi sama siapa, kolaborasi sama siapa. Nah, itu yang membuat saya ya sampai sekarang nih, ya saya ada sekarang undangan-undangan yang saya menggunakan red card. Tapi ada juga yang Pak Ruby boleh nggak sharing di sini gini. Saya juga masih mix and match. Maksudnya mix, nggak semuanya saya duitin terus gitu loh. Ya nggak semua saya duitin terus. Tapi ada juga begitu saya ngisi tanpa red card, tahu-tahu tiba-tiba dikasih amplop atau tahu-tahu ditransfer gitu loh. Dan transfernya nilainya kayak 5 kali bikin konten gitu loh. Jadi Wow. menurut saya di sini saya udah mentalnya awalnya udah ngasih giving my best-nya secara Ya. gratis gitu loh. Nah, makanya waktu investor saya invest ke saya gitu kan, karena lu melakukan gratis aja, lu lakukan dengan segenap hati, apalagi yang dibayar. Nah, jadi teman-teman yang hari ini nonton gitu kan ya. Nah, saya nggak melihat nih jumlah kuantitas. Oh, yang nonton cuma segini. Enggak, karena setiap orang ya, setiap orang yang punya yang kita temuin itu memiliki impact. Ya sih. Satu orang ya merupakan berharga, istilah kata seperti itu. Ya teman-teman, jadi saat kita melakukan sesuatu yang nggak dilihat banyak orang, tapi kita lakukan dengan segenap hati, nanti waktu kita dilihat sama 1.000 orang, 10.000 orang, itu udah jauh. Saya sama excitingnya. Mau 19 orang, mau nanti 1.000 orang, exciting, energi yang saya sampaikan harus sama. Iya. Gitu. Bukannya 2 orang, 3 orang, energi enggak. Jadi gitu. Ya, karena teman-teman, yang tadi ketika kita bikin konten, berbicara depan kamera, kayak ini saya lagi bicara depan kamera, ini energinya kita transfer. Orang dengernya juga. Nah, lihat exciting or not gitu kan istilah kata seperti itu. Jadi
teman-teman bisa melakukan tipe aneka video yang biasa saya buat, bisa tips sukses, review produk atau jasa, gitu kan ya, short movie, ya, atau sketsa seperti kayak jokes gitu ya, atau komedi. Bisa juga wawancara tokoh juga banyak saya lakukan, kayak podcast bersama, misalnya CEO siapa gitu, atau pebisnis siapa, atau juga bisa menunjukkan talenta seperti menyanyi, stand up komedi, puisi, dan lain-lain. Gitu. Jadi ini dengan kayak membuat konten gini justru banyak membuka peluang-peluang. Peluang-peluang ya tinggal kita mana yang cocok, mana yang bisa dengan talenta kita gitu. Dan sampai sekarang pun saya terus terang masih terus untuk mengembangkan diri atau berkolaborasi juga. Karena banyak sekali peluang-peluang yang bisa didapatkan. Justru waktu masa pandemi ya, pas saya masuk ke konten dan konten itu ternyata dibutuhkan banyak banget gitu, sampai saya ngisi juga prakerja ya, dari pemerintah itu ada prakerja ya, ngisi juga, belum lagi dari startup dari perusahaan-perusahaan, dari bank dan lain sebagainya ya. Oke, nah ini saya sharing juga alat-alat yang saya gunakan ya sampai sekarang ini. Banyak saya gunakan, dari awalnya kamera biasa ya, terus dari handphone dulu, dari handphone terus ke kamera gitu kan, sampai sekarang udah punya ya beberapa gadget kamera yang bisa digunakan. Nah, ini awal-awal saya menggunakan selfie drone ya, drone kecil yang bisa ngambil angle yang lebih luas atau tinggi gitu kan ya. Ini jadi bagus buat footage ya. Waktu kemarin saya diundang collab sama Pak Tung Desa Waringin, wah saya pakai drone yang udah lebih besar gitu kan. Apalagi, nah nggak semua orang bisa masuk ke rumah Pak Tung, apalagi bikin konten gitu kan ya. Nah, selain Boy William, saya salah satunya juga gitu kan, yang bikin konten di rumah Pak Tung Desa Waringin. Ya bisa naik ke helipad-nya gitu kan ya. Ya langsung di syuting, saya ada tim juga yang pakai drone gitu kan ya. Jadi bisa ngobrol sama Pak Tung, punya network sama Pak Tung, dan ya banyak gitu benefit-benefit yang didapatkan. Tapi yang penting dalam pembuatan video adalah bagaimana secara visual dan juga audio. Makanya saya walaupun ngisi misalnya di Zoom, saya pastikan secara visual penerangannya oke gitu kan ya. Enak dilihat dan juga enak didengar. Jadi nah itu merupakan modal dasar. Teman-teman dalam bikin konten harus berani investasi juga. Jangan mau bikin konten tapi investasinya takut. Ya, jadi karena ini jadi modal, ya kan? Secara visual yang orang lihat, orang harus lihatnya enak kan? Secara audio juga. Ya, maka itu dalam pembuatan konten ya dibutuhkan kayak mikrofon. Ya, mic itu supaya suara yang didengar kepada audiensnya jelas dan visual juga, ya. Nah, untuk edit video saya menggunakan, kalau di handphone ya, karena saya waktu itu kalau mau ngeditnya di HP, ngeditnya di laptop ada susah, ada komputer ada susah. Jadi saya belajar menggunakan editornya editnya di HP, ya. Kadang nggak mau susah, tapi ternyata dari HP pun ya bisa dan bagus. HP sekarang udah canggih-canggih gitu kan ya. Ya, jadi saya banyak ngedit di HP, mau itu Android atau saya pernah juga ada juga yang iPhone gitu kan. Nah, ini teman-teman kalau ngedit pakai KineMaster, mungkin teman saya Michael Pranajaya ada tuh, dia ajarin caranya gitu kan ya. Saya belum sempat bikin konten yang ngajarin cara detailnya, tapi sekarang waktu saya di seminar ya saya sharingin gitu loh. Bikin konten menggunakan KineMaster kayak gini. Ya, baik tambah video ya digabungin terus ngisi teks gitu kan ya. Jadi ya ini yang kita bisa lakukan sambil kayak ngejahit video-video yang ada. Jadi bikin video ternyata bisa dengan cara yang murah gitu loh ya. Bisa saya bilang murah. Karena pakai HP aja bisa gitu. Yang penting teman-teman dalam pengambilan secara visualnya ya baik
Jadi misalnya gini loh, kalau teman-teman arah mataharinya dari sana, ya teman-teman pastikan kita berlawanan sama matahari, gitu loh. Jangan kita berada di bawahnya matahari, jangan kita ngadep sini, kamera di sini, jangan, karena itu jadi backlight. Tapi mataharinya ada di sana, kitanya ada di sini, jadi kayak pencahayaan matahari kena ke kita. Kamera dari sebelah sini, gitu. Ya, jadi kameranya dari sebelah sini, matahari di atas sini, jadi matahari dan kamera sejajar. Ya, kalau kitanya berlawanan, maka ini kamera akan menangkap cahaya matahari yang silau. Kitanya jadi hitam, gelap gitu, siluet. Ya, kecuali kebutuhannya siluet. Ya, itu jadi teknik dasar. Jadi kalau misalnya kayak gini, itu artinya di depan saya ada cahaya. Makanya mungkin di kepala, di jidat saya ada silo, gitu kan ya. Tapi itu menjadi visual yang bagus. Ya, betul. Ya, jadi ini sedikit tips dasar gitu ya. Ya, jadi kayak saya sekarang ini lagi ngonten nih, sekarang sharing konten, di kiri kanan saya adalah cahaya. Ya. Cahaya ini yang menerangi ke muka saya gitu, kita kata, supaya apa? Tampilan visualnya bagus. Dan di sini juga ada pakai audio yang dekat sama mulut saya supaya saya bisa menyampaikan dengan jelas ke para audiens. Itu sih. Ya, terus di KineMaster kita bisa teks, bisa insert teksnya gitu kan. Kayak gini, terus bisa tambah lagu ya. Atau mungkin ditambahin lagi kata-kata yang lain gitu kan. Nah, kayak gini. Jadi saya bikin misalnya pakai kamera tapi ngeditnya di HP. Ini waktu ngeditnya di iPhone salah satunya ya. Teman-teman bisa kalau teman-teman lihat di sini saya pakai mic juga, mikrofon yang wireless gitu saya konekin supaya bisa mendapatkan audio yang bagus. Gitu. Kadang kalau kita pakai mic biasa atau mic HP aja, tapi di open air gitu kan, suara-suara bisa banyak masuk. Atau suara motor, suara mobil, suara mungkin angin dan lain-lain. Tapi ketika kita pakai mic-nya yang wireless, paling dekat ke mulut, jadi suara-suara yang lain diredam. Gitu. Ya, jadi ini merupakan cara-cara untuk membuat video ya. Kita bisa insert juga kayak gini. Ya. Bisa juga insert juga seperti ini, teman-teman. Ya. Tuh. Jadi juga kayak saya misalnya liburan, saya ajak tim gitu kan. Bisa sambil nge-vlog juga sambil konten gitu kan. Bahkan gara-gara saya sering liburan ngonten, akhirnya sekarang banyak hotel-hotel yang endorse gitu kan. Wow. Minggu lalu saya di endorse gitu kan, Swiss Bell. Ya waktu tahun baru di endorse juga gitu kan. Pas saya pasang status gitu di IG, saya lagi di Bali gitu kan. Wah langsung beberapa ini, Pak bisa nggak kita endorse? Pak kita ada villa nih, Pak ini bisa. Banyak sekali benefit manfaatnya. Bayangin yang seperti saya bilang ya, jadi ketika kita banyak dikenal orang dan kita bisa memberikan manfaat kepada orang, banyak sekali benefit-benefit yang kita dapatkan gitu loh. Ya. Jadi ini teman-teman, jika teman-teman bisa menggunakan membuat konten YouTube ini untuk bisnis produk atau jasa, wah itu menurut saya sih luar biasa gitu kan. Gitu. Jadi dari gara-gara bikin konten juga akhirnya saya juga dipercaya memiliki program di Eljon TV. Eljon TV ya, TV pariwisata. Dari situ terbuka channel lagi ya, kenal sama putri-putri pariwisata, jadi host bareng gitu kan. Terus jadi kalau event-event acara-acara putri pariwisata dan Putri Nusantara suka diundang gitu kan. Dari situ kebuka lagi. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan. Nah, yang paling penting adalah setelah teman-teman bikin konten ya, jangan lupa ya ada upload di YouTube. Nah, ini podcast. Saya punya pengalaman menarik. Jadi saya sering nih podcast dulu awal-awal kan, podcast ya waktu saya belum terlalu famous ya, saya podcast saya terus gitu. Nah, sampai saya sendiri sampai di kick sama grup WA gitu kan ya.
karena sering broadcast. Ah. Tapi menurut saya ya balik lagi sih, tergantung ya kadang ya. Ada juga orang yang nggak nyaman di broadcastin, ya kan? Mungkin ya balik lagi. Tapi ya menurut saya kalau kita punya konten gitu kan ya, padahal kita share kan linknya aja, gitu kan? Ya tapi balik lagi tergantung ya. Tapi kalau kita belum terkenal, ya bagus sering-sering untuk broadcast. Ya, justru makin orang kesel, makin ingat jadinya. Gitu kan? Iya, bisa kata gitu. Tapi saya nggak pernah menyesali apa yang saya lakukan karena itu merupakan ya kerja keras gitu kan. Kerja keras akhirnya jadi banyak yang tahu, dengan banyak yang tahu mudah sekali akses-akses yang didapat gitu ya. Gitu. Oke. Jadi nah ini teman-teman terus terang ya kayak saya diundang bikin konten ya. Ada yang per video 15 juta gitu kan ya. Wow. Per konten gitu kan ya. Ada yang ya ada juga saya juga ngelatih train for trainer gitu kan ya. Itu juga ada gitu kan. Tapi balik lagi teman-teman sekarang saya banyak lebih ke fokus ke bisnis gitu kan. Lebih banyak ke bisnis, lebih banyak ke konten-konten corporate, apalagi punya media juga. Nah, media ini banyak endorse brand-brand yang masuk gitu loh. Jadi sekali lagi saya bersyukur gara-gara bisa bikin video yang dulu dikatain itu kayak orang nggak ada kerjaan ya, kayak tukang video ya. Tapi sekarang tukang video sebelum saya sekarang jadi beda nih, tukang video itu memvideokan aja. Tapi kalau saya masuk dalam konten itu gitu kan ya, banyak orang yang kenal saya as a content creator gitu kan ya. Kemarin ketemu gitu loh, wah senang bisa belajar sama Pak Ruby gitu ya. Ada pemain-pemain properti yang gara-gara konten akhirnya bisa menjual lebih banyak waktu masa pandemi gitu loh. Jadi ternyata bermanfaat. Jadi teman-teman menurut saya skill dalam membuat konten ini penting sekali. Kalau kita nggak bisa, ya udah kita hire orang. Tapi kalau kita bisa menghemat, gitu kan. Jadi kita kan ingin mempromosikan produk atau jasa, gitu kan. Misalnya kita punya produk sendiri atau jasa sendiri atau kita menjadi marketing, kita kan harus memasarkan. Nah, dalam memasarkan ini kan butuh konten. Nggak mungkin produk itu bisa memasarkan dirinya sendiri kalau nggak ada yang mempromosikan atau membuat kontennya. Gitu sih. Jadi pada malam hari ini buat teman-teman yang mungkin bisa nih mendapatkan manfaat ya, tujuan. Karena semua orang rata-rata lihat konten gitu. Lihat entah itu video, entah itu yang YouTube, kita ada YouTube Short juga kan sekarang. Atau kalau bilang, oh sekarang banyak kan nonton di TikTok, ya bisa aja tinggal kita potong-potong. Saya punya platform sekarang ada di YouTube, di TikTok, di IG, sama di FB. 4 ya kita bisa hajar. Cuman cara pembuatan awal-awalnya yang membuat ini di YouTube gitu loh. Jadi kenapa YouTube orang bisa nonton panjang lebar, detail gitu kan ya? Karena bisa nonton di TV. Kalau TikTok nonton di TV bisa aja sih, cuman ya vertikal gitu kan. Kalau nonton YouTube ya bisa santai gitu kan, nyantai dan bisa nonton lebih detail. Oke. Ini saya nggak tahu udah sampai belum 45 menit. Belum kok. Belum ya. Belum, silakan. Belum ya. Ya. Jadi silakan. teman-teman kayak gini saya juga jadi kayak bikin kayak lomba gitu kan, lomba buat video gitu kan ya. Nah, terus udah gitu sering juga diundang kayak membuat workshop gitu kan, per orang sekian gitu kan. Per orang nih biasanya one day workshop bersama saya orang 1 juta. Ya tapi sekali lagi saya sekarang ini nggak terlalu sering untuk ini ke workshop gitu, tapi karena fokus ke bisnis gitu kan ya. Nah istilah kata saya sekarang lebih banyak bangun tim properti yang saya sendiri saya ajarin gitu, bikin konten juga, jadi dapetin income penjualannya dari bikin konten gitu sih. Oke, nah gini aja teman-teman, nanti kita buka Q&A
ya. Ah, Kalau teman-teman mau lihat contoh videonya tadi saya udah kasih juga ya, nanti saya share di sini atau nanti di grup webinar. Oh ya, boleh, Iya, boleh. sip, sip, sip. Sip. Oke, ini kita menuju ke sesi tanya jawab atau Q&A. Ini terkait dengan judul kita, Coach, tentang tingkatkan penjualan dengan YouTube. Ini ada pertanyaan dari Ibu Norita Sitorus. Bagaimana kita dapat memanfaatkan YouTube sebagai channel konten marketing kita untuk brand kita, Coach? Ya, thank you Bu Norita Sitorus. Nah, jadi seperti itu Bu. Jadi kalau tadi saya sharing bagaimana membuat kontennya, nah tinggal masukin aja produk apa yang kita ingin tawarkan. Hmm. Ya kan, entah itu misalnya produk Ibu Norita apa gitu kan ya. Misalnya Hmm. kue. Nah, kue itu kita tinggal kemas dari pembuatan video bikin kuenya, Hmm. terus mungkin keunggulan dari kue ini, dan supaya kue ini bisa dikenal sama banyak orang lewat konten video YouTube. Hmm. Gitu tuh. Sekarang intinya gini, gimana orang bisa tahu kalau nggak kita kasih tahu produk dan jasa kita. Intinya seperti itu kan. Ya sih, Maka betul. itu dengan video tadi, ya kan, kita bisa memberikan informasi atau produk kita dikenal sama banyak orang dengan cara bikin konten video lalu kita share linknya, gitu. Ya, kayak Oke. karena kan kita suka lihat tuh di Hmm. YouTube atau apa lagi tiba-tiba mungkin muncul di timeline gitu kan ya. Dan Hmm. lewat YouTube ini kita ngebangun ekosistem sebenarnya. Hmm. Ngebangun ngebangun subscriber. Hmm. Ketika kita makin banyak subscriber, kita upload konten, semua subscriber kita dikasih link gitu atau dikasih dikasih kayak info, oh Ruby Herman just upload new video gitu loh. Hmm. Nah, jadi ketika kita punya subscriber, ya kan, makin banyak subscriber kita, makin banyak orang-orang yang bisa nonton video kita. Gitu sih. Oke, semoga menjawab. Kemudian ada pertanyaan lagi, Coach. Ini bagaimana YouTube untuk meningkatkan marketing kita, omset kita pada e-commerce? E-commerce. Ya. Sekarang banyak sekali kan e-commerce yang pakai video kan. Oh, Banyak. Iya kan? ya, 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 ya. Teman-teman, kalau teman-teman lihat, luncurin produk, mau brand Samsung, iPhone, ya kan, kamera-kamera, apapun, undang reviewer-reviewer. Ah, Ya ah, kan? ah. Nah, banyak kan dari video-videonya itu dikonekin ke e-commerce, betul nggak? Atau Hmm. di YouTube sendiri dikasih link e-commerce. Kalau mau beli di Tokped, ini linknya. Shopee, ini linknya. Lazada, ini linknya. So, Hmm. semakin banyak teman-teman bikin konten, kasih link itu bisa. Gitu. Oke, kemudian ini Coach, ada pertanyaan lagi tentang apa? Upload ke YouTube. Ada beberapa orang yang sudah sering kali upload ke YouTube untuk tujuannya untuk mendapatkan monetize dari YouTube. Ini kalau menurut Coach Ruby, kalau hanya mementingkan monetize tapi melupakan marketingnya itu bagaimana, Coach? Apakah sikap mental ini betul apa enggak, Coach? Gini, harus back to basic-nya dulu, tujuannya apa. Kalau tujuannya adalah cuma cari duit monetize tanpa memikirkan manfaat apa nih yang saya bisa berikan kepada banyak orang, itu akhirnya capek sendiri. Gitu Betul, kan. betul, betul. Iya. Jadi saya balik, bagaimana saya bisa kontribusi bermanfaat buat banyak orang, ya kan? Ya, waktu itu saya memilih topik properti. Karena kenapa? Ya, Kemen PUPR waktu itu kasih info bahwa ada 81 juta nih anak-anak muda nggak punya properti. Nah, saya Oh, melihat itu sebagai peluang. Peluang untuk oh. apa? Ketika saya punya konten-konten properti, bisa kena ke mereka, menjadi jawaban buat mereka. Nah, akhirnya yang tadi, gara-gara edukasi, bukan gara-gara duitnya dulu kan? Iya, betul, betul, betul. Gara-gara edukasi, lama-lama video saya jadi viral. Oh, Ketika viral, banyak orang lihat, brand lihat, itu jadi magnet. Nggak cuma asik. dapat dari AdSense, tapi dapat Iya, dari endorse. iya, betul, 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 betul. Gitu loh. Tapi banyak orang yang pengen, ya tadi, cepet-cepet nih, cepet-cepet nih. Tapi nggak Iya, memberikan manfaat. betul, Ya, betul, brand betul. itu nggak
nggak bakal pakai Anda kalau Anda nggak bermanfaat. Intinya gitu sih. Ini pahitnya, realita yang pahit gitu loh. Kalau Betul, Anda betul, nggak betul. ada manis-manisnya atau nggak ada manfaatnya gitu kan, iya nggak bakal dipakai gitu kan. Tapi kalau dilihat nih, ini orang bermanfaat nih. Ini orang bisa Hmm. memberikan edukasi. Ini orang Hmm. bisa memberikan pencerahan gitu kan ya. Iya, iya. Nah, itulah itu bisa dipakai. Ya, makanya saya punya campaign. Waktu Hmm. waktu nggak lama saya bikin YouTube, itu saya bikin campaign. Muda, Hmm. keren, punya properti. Betul, Nah, betul. itu jadi bahan campaign saya. Mengedukasi anak-anak muda supaya bisa punya properti. Nah, saya banyak diundang komunitas-komunitas, sampai komunitas anak-anak aja. Hmm. Pak Ruby, saya mau Pak Ruby ngajarin tentang properti ke anak-anak. Anak-anaknya umur berapa? Ya 5 tahun sampai sekitar 16 tahun. Waduh, gitu kan ya. Tapi buat saya ini peluang. Terus gimana Hmm. caranya? Saya ngajarin mereka dari apa? Main monopoli, Ya, get rich. betul, 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 betul. Siapa yang suka main get rich atau monopoli? Saya. Hmm. Baru saya masuk. Yes, Gini, yes. monopoli itu bagaimana kita mengatur keuangan supaya bisa beli properti. Betul, Properti betul, kalau betul. mainnya yang monopoli internasional, lu punya di negara A, negara B, negara C, negara D, jangan sampai masuk penjara. Kalau lu melanggar masuk penjara, kalau lu salah Betul. jalan masuk penjara, dan lu harus ini kan. Iya, Nah, iya. itu materi yang kena ke anak muda gitu kan ya, ke Hmm. maksudnya anak-anak, tapi Hmm. tahu, oh iya. Nah, gimana cara beli properti? Ya mesti nabung dulu. Hmm. Gitu kan, istilah kata mutar itu kan nabung dulu, atau pertama mungkin kasih modal kan terbatas. Nah, begitu nabung beli properti satu dapat uang sewaan dari ini gitu kan. Kan ketika Hmm. temennya masuk ke situ juga kan mesti bayar sewa gitu kan. Semakin Hmm. banyak properti semakin bagus gitu. Jadi dibutuhkan kreativitas di zaman Hmm. now gitu kan. Hmm. Hmm. Terus kalau ada tantangan ya kita harus cari cara menjawab untuk tantangan gitu. Jadi akhirnya sampai saat ini banyak sekali nih brand-brand yang ngundang saya untuk bikin konten dan lain sebagainya Hmm. gitu kan. Secara edukasi, ya, secara promosi, ya karena saya tahu nih sekarang ini ada 6 tingkatan untuk marketing gitu kan ya. Saya nggak Hmm. sharing banyak-banyak, tapi Hmm. sekarang kalau kita ngomongin produk terus, yang marketing 1.0 gitu kan, produk terus, Hmm. itu orang jenuh. Iya. Ya, tapi kalau kita melibatkan kayak misalnya eh, customer satisfaction gitu ya. Nah, Hmm. itu orang orang mulai suka gitu kan. Hmm. Nah, apalagi kalau istilah kata levelnya udah makin meningkat lagi, makin meningkat lagi, komunitas Hmm. dan lain sebagainya ya, untuk edukasi. Nah, itu teman-teman. Jadi ingat, Iya, iya. dalam ini nggak harus jualannya ke produknya terus. Nggak harus. Hmm. Justru lewat edukasi, ya, edukasi lebih orang terbuka. Kalau saya memilih seperti itu, saya nggak sistemnya hard selling, ya, tapi lebih banyak kan kayak edukasi. Ketika edukasi, ya kan, kita punya manfaat, memberikan manfaat kepada banyak orang, orang trust. Nah, saat orang trust, disitulah transaksi mudah sekali terjadi. Ya, kalau nggak trust, nggak percaya, gitu kan? Nah, itu yang susah. Gitu. Hmm. Semoga bermanfaat. Apakah ini konsepnya sama dengan 3S, Coach? Sharing, sharing, selling. Jadi gini, kalau menurut saya, apa yang saya sharing terus gitu ya, nggak Ah, langsung sellingnya right now, ah. nggak langsung, ya. Jadi polanya adalah kadang kita melakukan kayak CSR di Ah. perusahaan-perusahaan kan ada melakukan CSR. Apakah Hmm. CSR langsung dengan CSR pengen mendapatkan hasil dari situ? Nggak juga. Hasil Hmm. mungkin dari yang lain, Hmm. gitu. Jadi ketika kita melakukan pembuatan konten, menabur dulu gitu kan ya, mungkin Ya. nanti hasilnya dari yang lain, Oh. nggak langsung, ya. Hmm. Tapi saat kayak tadi saya bikin konten, terus konten itu viral, terus banyak yang Hmm. nanya, nah di situ tuh, ketika banyak yang nanya, akhirnya kan mulai bisa tercipta eh, interaksi kan. Ketika tercipta Ah. interaksi, orang percaya, akhirnya bisa Hmm. closing, Hmm. begitu.
Oke, semoga menjawab. Ini dari Bu Dwi Widianti. Selamat malam, Coach. Saya mau tanya bagaimana cara mengetahui apakah konten yang pas dan menjadi viral hingga mendongkrak visibility dan omset. Wih, tuh kan selalu gitu ya. Selalu visibility dan omset. Nah, Nah, balik lagi nih teman-teman ya. Kalau kita bicara visibility dan omset ya, emang ini semua pengennya larinya ke omset gitu kan ya. Tadi balik lagi nih, teman-teman semua, kadang itu kita nggak harus mikirin tentang omsetnya dulu gitu loh. ya, Tapi ya. tadi berdampak nggak buat orang lain gitu loh. Kayak beberapa, oh ya sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman bisa follow IG saya @rubyherman. Di situ banyak sekali benefit manfaat yang bisa saya share di IG juga ya, selain YouTube ya. Nah tadi intinya ingin meningkatkan omset ya, meningkatkan omset. Nah tapi produk Anda tadi dikenal dulu nggak, bermanfaat nggak gitu loh. Kalau intinya gini, kalau produk ada yang paling murah, itu mungkin bisa laku, paling murah banget. Tapi kalau produk Anda sedang-sedang gitu kan ya. Nah ini nih, nah produk ini harus dikenal oleh masyarakat. Nah pahitnya sekarang ini orang kan malas hard selling kan, malas yang dijualin orang malas kan, di prospek orang malas, rata-rata gitu kan nih. Nah tadi kita ubah, orang sukanya di apa sih? Orang sukanya belajar edukasi. Tips cara, jadi misalnya produk Anda apa? Nah, Anda harus gimana nih dengan produk Anda bisa solve the problem. Taruh nih. Intinya, nanti kalau misalnya teman-teman bisa solve the problem lewat produk ini akan laku. Ya, yang teman-teman sharing bagaimana you can solve the problem lewat produk ini, gitu. Ya. Jadi supaya kita akan related manfaatnya sama kepada orang banyak. Dan kalau bisa lebih ke segmented gitu loh, lebih ke segmented ya. Jadi contoh misalnya HP rata-rata banyak banget kan pilihan, banyak banget pilihan ya. Nah tapi balik lagi yang dipamerkan ya, HP ini kadang siapa yang menggunakan ya, bukan fokus ke HP-nya tapi siapa yang menggunakan. Ya, kalau bilang yang menggunakan si A, si B, si C, atau komunitas A, komunitas B, komunitas C. Nah, jadi rata-rata orang yang terimpact ke komunitas A, komunitas B itu yang beli HP itu. Atau sisi dari fungsinya. Ya. Jadi saya beli HP ini salah satunya gara-gara fungsinya. Fungsinya yang waktu itu karena demen ngevlog, demen kontennya ngevlog. Nah, kebetulan ini mudah sekali untuk ngevlog ya. Jadi dengan lensanya yang cukup wide ya, ini enak sekali untuk konten, untuk ngevlog. Nah akhirnya yang suka konten, yang suka ngevlog banyak beli ke produk ini karena manfaatnya tadi. Kalau sama-sama nelpon nih sama aja, sama-sama nelpon ya kan. Tapi angkat apa nih yang manfaatnya yang wow banget yang nggak orang lain miliki gitu kan. Nah sama teman-teman, jadi kalau teman-teman punya produk ya, teman-teman harus tahu keunggulan produknya teman-teman apa ya, keunggulan jasanya teman-teman apa gitu loh. Saya tahu ya, seorang penjual properti banyak, tapi kalau misalnya penjual properti yang punya strategi, yang punya cara untuk bikin konten, yang punya edukasi, nah itu yang jarang. Itu jadi nilai tambah buat diri saya. Makanya saya dapat anugerah yaitu YouTuber properti number one versi finansialku.com. Ya, nah akhirnya ada sebuah perusahaan yang mengendorse, saya kata gitu kan. Nah, jadi makin dikenal, semakin dikenal, jadi lewat dari radar, jadi makin banyak orang yang tahu. Tapi balik lagi, saat kita bisa memberikan manfaat buat orang lain merasa manfaatnya, wah asik nih. Begitu. Jadi teman-teman silakan di list.
Ya, wah ini mantap sekali. Ini sama dengan pertanyaan dari Pak Jeffrey untuk meningkatkan omset usahanya. Mungkin Pak Jeffrey ada komentar? Tadi raise hand. Pak Jeffrey, bisa langsung open mic. Pak Jeffrey, Ya, selamat malam Pak Ruby. Malam, Pak selamat Jeffrey. malam. Nah, ini cuacanya kurang bagus Pak, jadi resen aja Pak ya. Ya, enggak apa-apa. Cuaca juga bagus. Ya, silakan Iya. Pak. Goyang-goyang Pak jaringannya. Goyang-goyang ya, oke. Iya. Ya. Jadi gini Pak, Ah, jika video kita, ini pertanyaan yang terakhir aja lah saya karena ada 5 di situ. Banyak kan, saya pastikan aja. Jika video kita ini Pak benar-benar layak dan kita berhasil melakukan pengoptimalan, kita siap untuk mendapatkan banyak penayangan, pendapatan, dan pemirsa setiap untuk berlangganan. Kita juga berharap Pak, peringkat di atas akan membantu kiranya saat memulai karir kita di YouTube, apalagi di marketing. Dunia video sosial terbesar di dunia Pak. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana pandangan dan kebijakan Bapak terkait kita ini bisa memaksimalkan penggunaan YouTube marketing dan berkolaborasi dengan konten digital marketing lainnya seperti Jin ADS. Nah, yang dimana mampu membawa lebih banyak audiens secara cepat dan tepat melalui periklanan digital, Pak. Mohon arahan dan petunjuknya, Bapak. Silakan Coach. Oke, kalau yang tadi Bapak sebutkan, saya terus terang kurang tahu yang apa brand Jin ADS gitu ya, saya kurang tahu ya. Tapi terus terang saya nggak menggunakan seperti itu, tapi saya lebih banyak kolaborasi, yes, karena bisa tukar panggung kan. Saya bisa ada di platform dia ada di platform saya, maksudnya YouTube saya, dia ada di YouTube dia gitu kan, tukar panggung gitu kan ya. Dan apalagi sebenarnya gini teman-teman, dengan teman-teman dipakai atau berkolaborasi ya, awalnya saya kan berkolaborasi kayak sama Finansialku gitu kan ya. Saya ngisi konten saya ada di Finansialku atau saya promoin juga finansialku.com waktu itu ya. Gitu kan. Dengan tukar panggung gini kan ya, masanya Finansialku akhirnya kenal saya. Masanya saya kenal Finansialku gitu kan, contohnya seperti itu kan. Nah, sekarang kayak saya sekarang udah di hire di rumah123.com contoh kan. Artinya orang rumah123 jadi tahu saya. Ya, kalau masa saya mungkin udah tahu rumah123.com gitu kan ya. Ya, jadi ini balik lagi tentang kolaborasi dengan perusahaan apa atau dipakai sama brand apa gitu kan ya. Banyak orang yang pengen masuk TV supaya apa? Supaya makin banyak orang tahu kan. Iya. Karena TV punya network yang wow gitu kan ya, mungkin bisa se-Indonesia atau sampai luar negeri gitu kan ya. Nah, kenapa banyak artis-artis yang pengen eksis di TV? Ya sampai sekelas Raffi Ahmad pun eksis terus di TV gitu kan. Supaya karya-karya dia atau eksistensinya tetap jalan. Dengan eksistensi jalan, brand masuk gitu kan ya untuk endorse, ya akhirnya jadi convert uang. Bisa kata gitu, convertnya ke uang. Ya, atau teman-teman kalau misalnya balik lagi nih, tujuannya apa? Ya, kalau kita misalnya mau iklankan produk kita ke TV, biayanya kan besar sekali. Ya. Nah, maka itu kalau saya dengan biaya yang minim, ya harus konsisten dalam bikin konten. Makanya saya waktu di awal-awal masuk YouTube, gitu kan ya, udah punya target. Sampai sekarang pun saya udah punya target, ya. Seminggu mesti luncurin 2 video gitu kan ya. Kalau lebih banyak lebih bagus. Teman-teman bisa cek aja di YouTube saya gitu kan. Nah, konsistennya itu yang YouTube juga lihat. Iya dong. Sama lah teman-teman. Teman-teman kalau kerja di perusahaan juga lihat konsistensinya pekerjaannya. Jangan sehari kerja, sehari malas, sehari kerja, sehari malas atau gitu kan, atau seminggu malas gitu kan. Dong. Nah, sama dalam bikin konten juga, ya menurut saya nggak mudah. Nggak mudah, makanya nggak semua orang bisa sukses di dunia YouTube. Gitu. Iya. Waktu banyak yang pindah ke TikTok atau apa, saya nggak pindah, saya tetap di YouTube tapi ekspansi juga ke TikTok gitu misalnya gitu kan. Dari konten-kontennya tinggal dipecah-pecah. Ke TikTok. Jadi TikTok naik, YouTube-nya tetap, ya kan?
Facebook masih eksis, dan juga di IG gitu kan ya, di Instagram. Nah, tapi itu juga ya tadi butuh konsistensi. Ya kan, kalau misalnya tadi ya misalnya Bapak mau jadikan YouTube sebagai sumber income, ya kan? Oke, mau di AdSense misalnya, tapi bikin kontennya cuma satu. Masa mau di AdSense itu terus? Ya harus bikin income, harus bikin kontennya terus dong. Ya kan? Kalau mau di AdSense itu boleh aja, makin menjangkau banyak luas karena Instagram juga punya ads. Ya. Ya kan? YouTube bisa ads juga. TikTok ada ads-nya juga, gitu. Betul, FB bisa ads juga. Ya, tapi ingat yang saya tadi sharing ini, kita broadcast itu kan sama aja kayak ngasih tahu ke teman-teman kan, sama aja kan kayak iklan, iya nggak? Iklan apa sih? Memberitahu orang tanpa kita kerja keras dan kita bayar, dia yang ngasih tahu ke orang-orang yang lain kan. Nah makanya pola broadcast itu adalah pola kayak ngiklan tapi gratis, tahu nggak? Anda punya misalnya ada 30 grup sering nggak broadcastin? Makanya dulu yang saya sharing, saya sampai di Kick, sampai di WA group, karena saya kesannya ngiklan gitu kan, kesannya saya ngiklan gitu kan. Ya tapi saya nggak pernah menyesal, karena gara-gara saya konsisten ngiklan, ya ngiklan gratis ya istilah kata dengan broadcast di WA group itu, ya, orangnya sampai ingat saya. Apalagi kayak waktu itu yang tadi saya bilang kan, James Gui kirimin ke semua grupnya dia gitu kan. Gitu. Jadi boleh aja mengiklan atau menggunakan perusahaan untuk mengiklankan, itu sah-sah aja kok, nggak apa-apa. Tapi balik lagi ke diri kita sendiri. Apakah Bisa kita... satu pertanyaan lagi, Pak? Ya, silakan, boleh. silakan. Boleh, sure. Ya, silakan, Pak. Jadi gini, Pak, itu ada 5, dipersingkat aja, Pak. Nah ini Pak, bagaimana cara kita meningkatkan penjualan di YouTube itu kan sangat penting. Yang dimana menentukan seberapa banyak audiens yang tertarik terhadap produk maupun jasa yang kita promosikan. Alhasil tersebut akan menentukan berapa besar keuntungan yang berhasil kita dapatkan. Maksudnya strategi peningkatan penjualan di YouTube itu bagaimana Pak? Biar berhasil gitu. Di samping itu teknik marketing apa? Kalau Bapak mau yang simpel, Pak, apa yang lagi hype, Bapak bahas. Kalau Bapak mau yang saya kasih rumusnya ya, apa yang lagi hype, Bapak bahas cepat-cepat. Jangan lama-lama. Misalnya lagi trending tentang Coldplay, Bapak bahas tentang Coldplay. Ngikutin trendingnya, gitu loh, Pak. Ya kan? Tapi balik lagi, kita akan dikenal sebagai apa? Gitu kan ya? Seperti gini, Pak. Kalau ada penjualan seperti baju gitu kan, apalagi tahun depan kita kan mengadakan pemilu nih. Iya. 2024 di negara Republik Indonesia kita cintain. Ya. Nah, siapapun pemenangnya tetap juga kita dukung. Terlepas kan suara rakyat kan suara Tuhan itu Pak. Nah, maksud saya gini Pak, kita kan bisa mencari keuntungan di dunia politik ini. Apa itu keuntungannya? Seperti baju. Jadi saya punya saudara Pak ya. Nah, saudara itu ngasih sama saya. Saya kan di Medan nih, saudara saya di Jawa. Kalau contohnya seperti baju Pak, kayak baju-baju kampanye gitu kan. Jadi kan kita kan bikin kayak stiker yang menarik daya pembeli gitu. Maksud saya kalau kita masukkan ke YouTube itu Pak, strategi seperti apa Pak? Oke, kita jadi reseller nih. Saya bahas yang saya tahu aja ya Pak ya. Saya bahas yang saya tahu. Ada seorang anak kecil yang bikin sepatu Pak. Siapa? Ya, bikin sepatu. Ya waktu itu saya ingat banget. Dia waktu itu bikinin salah satu partai. Ya, dia mau ngasih ke, saya lupa ke aslinya ke siapa gitu kan. Tapi itu jadi viral Pak. Akhirnya beberapa partai pakai jasa dia. Pakai si anak itu. Nanti Bapak bisa cek deh. Itu viral banget di TikTok, di YouTube juga ada. Sampai diundang ke Deddy Corbuzier gitu kan. Ya. Jadi kadang gini Pak, seperti yang saya bilang, jangan fokus sama ininya dulu, tapi fokus sama manfaatnya dulu. Jadi waktu itu dia bikinin dengan bagus. Ada ini saya bikinin ya, ini. Dia bikinin gratis. Tapi lewat ada ketulusan manfaat, akhirnya jadi ngetop. Akhirnya produknya dipakai, dipesan sama yang biru, yang merah, yang ini gitu kan ya. Jadi kayak gitu. Sekali lagi Pak, memang ya
hukum viral ini bertolak belakang. Hmm, hmm. Bertolak belakang. Ya. Seperti yang saya bilang, kita harus kasih manfaatnya dulu. Nah. Hmm, hmm. Dari manfaat ini nggak langsung juga viral. Kadang gitu ya Pak ya. Tapi ketika dapat momentumnya, kliknya dapat, naik wave-nya gitu loh Pak. Betul, betul. Hmm, Ya manfaatnya dulu gitu kan ya. hmm, hmm. Ya kalau intinya kalau saya jualan semua juga jualan Pak. Siapa Pak? Iya misalnya jualan kaos, semua juga jualan kaos gitu kan. Ntar adu paling murah gitu kan ya. Musiman Pak, musiman. Iya itu 5 tahun Iya, sekali. makanya saya bilang Pak, kita harus apa nih yang bikin perbedaannya dulu, dari situ jadi viral, dari viral itu baru convertnya jualan. ya sih. Gitu. Tapi kalau kita langsung pengen jualan terus, awal jualan, saingannya tadi adu harga, ya kan? Iya sih, ya perang harga. Ya kan belum tentu dipercaya, gitu. Ini realita. Heeh. Ini realita, Oke. Pak. Ya, tapi kalau misalnya sama nih jual restoran, ya kan? Jual konsepnya bukan jual makanannya gitu kan. Jual konsepnya. Wah, nih tempatnya happen bla 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 ini. Nah, baru ini jual makanannya. Iya sih, iya sih. Gitu. Jadi memang unik Pak, bertolak belakang dengan ilmu-ilmu yang diajarkan gitu kan ya di dunia bangku sekolah gitu kan ya. Bertolak belakang Pak. Kadang yang nggak kepikiran ya malah jadi ini gitu. Jadi viral gitu loh Pak. Ya, sekali lagi semoga bermanfaat. Jadi makanya di dunia sekarang ini dibutuhkan kreativitas, inovasi out of the box. Iya Gitu. Pak. Itu yang biasa-biasa aja kayak dulu gini. Saya jualan properti biasanya apa sih? Flyering, foto rumahnya, ya kan? Tapi ketika saya ganti jadi edukasi, gimana cara beli properti, ya kan? Kalau mau beli properti butuh syaratnya apa aja sih? Itu nggak ada yang bahas waktu dulu. Nah saya bahas, nah jadi saya dikenal, gitu loh. Kayak misalnya Bapak dibilang konveksi, oke, tips cara memulai bisnis konveksi. Nih, kalau bisnis konveksi bisa rugi juga, ruginya diangkat gitu loh Pak. Nah, biasa orang yang sedih-sedih teman saya ditipu ratusan juta misalnya gitu kan ya. Saat bisnis ini gitu. Nah, itu banyak orang tuh orang suka tuh. Jadi ya contoh seperti hal itu. Dan habis itu baru kita jualan. Misalkan ada produk yang nempel. Gitu. Oke, semoga menjawab ya Pak Jeffrey ya. Ya, makasih Pak atas saran masukannya. Sama-sama Pak. Iya Pak. Kemudian dari penjelasan Coach Ruby tadi tentang penggunaan storytelling, apakah juga bisa menggunakan emosi, memberikan? Bisa banget. Ya. Bisa banget. Itu caranya gimana Coach? Nih, saya punya campaign muda keren, punya properti, saya gunakan emosi. Saya kasih cerita bagaimana orang yang umur 55 tahun harusnya pensiun happy-happy, ya kan? Tapi karena nggak punya properti, nggak punya rumah, uang pensiunannya habis buat bayar kontrakan. Ya kan? Habis itu udah kontrakannya, duit pensiunnya habis, kontrakannya terbatas, anaknya juga nggak bisa diandelin gitu kan ya. Mestinya orang udah usia segitu pensiun happy-happy kan. Iya. Pensiunnya paling bertahan sekitar 5 tahun uang pensiunnya gitu kan. Habis itu habis, nggak ada kerjaan lagi kan, lontang-lantung, ya kan, nggak bisa ngandelin anak, harusnya bisa happy-happy ngajak cucu jalan-jalan karena nggak punya properti, ya kan. Akhirnya tempat tinggalnya ya tadi dari ngontrakan yang tempat gede akhirnya makin kecil, akhirnya jadi kos-kosan. Kalau nggak punya duit juga, ya akhirnya tinggal di jalan gitu Pak. Nah itu terjadi karena waktu umur 40-an nggak bisa beli properti, nggak bisa manage keuangan dengan baik. Itu kan melibatkan emosi Pak. Iya, betul. Ya kan, anak-anak muda umur 30-an, umur 25, wah baru dapat duit. Happy-happy dong. Happy. Jalan-jalan. Ke mall. Tempat-tempat ke luar negeri misalnya gitu kan. Iya. Makan mewah. Kopi, misalnya ngopi-ngopi keren gitu kan. Uangnya habis di sana. Dan ini realita, belum lagi sekarang pinjol. Aduh. Ini realita yang terjadi gitu. Akhirnya saya melibatkan emosi.
ya kan? Mau masa depannya kayak gitu, bisa kata kayak gitu ya. Iya, iya. Saya bikin kampanye Muda Keren Punya Properti. Bagaimana kita Mhm. dari muda kita memanage keuangan kita, memanage mindset kita, jangan mindsetnya sewa melulu. Ya kan? Karena sewa melulu, ya kan? Eh, Ketika udah sampai waktunya 55, ada 3 hal yang nggak bisa diulang kembali, waktu, tenaga, dan uang. Iya sih. Ya kan? Waktunya mau beli lewat KPR udah umur 55 udah susah, udah nggak Iya, bisa. iya. Ya kan? Belum tentu uang pensiunnya juga nilainya gede gitu kan ya. Mhm. Tenaganya udah turun gitu kan. Udah Mhm. nggak produktif lagi gitu. Mhm. Nah, uangnya juga terbatas. Nah, jadi Mhm. mumpung masih muda, ya manfaatkan Mhm. nih waktu, tenaga, dan uang. Untuk apa? Ya manage keuangan, bisa beli properti. Nah, itu Pak. Akhirnya campaign Muda Keren Punya Properti dipakai di mana-mana yang Oh. perusahaan yang sefrekuensi sama saya. Mhm. Bank, developer, Mhm. tadi kayak platform rumah123.com gitu kan, Mhm. di finansialku.com, terus beberapa Mhm. startup juga kan yang mengusung Mhm. anak-anak muda yang biasanya bisa manage keuangan. Yang pasti saya Mhm. nggak dipakai di pinjol, bertolak belakang. Gitu. Saya nggak bakal di endorse tuh di pinjol gitu kan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Mhm. melibatkan story, ya Mhm. melibatkan story yang ya kena gitu. Mhm. Bayangin Pak, nggak mungkin semua agent properti jualan kayak saya, istilahnya gitu kan. Iya, iya. Iya, akhirnya dengan ini saya punya komunitas. Komunitasnya tadi saya bisa mengedukasi banyak orang yang Mhm. cerita sama saya, gitu kan. Mhm. Intinya saya jualan apa? Properti Pak, Mhm. gitu. Tapi saya jualannya nggak hard selling. Mhm. Berarti Cerita, berarti soft selling ditambah dengan emosi itu juga melalui video juga bisa meningkatkan penjualan kita ya, Pak Coach ya. yes, benar sekali, benar Mhm. sekali. Bapak Mhm. mau cerita apa? Tadi kan Bapak ada disponsori sama apa? Misalnya baju, apa Mhm. laundry, misalnya gitu kan nih. Iya, iya. Bisa Mhm. bikin cerita. Saya ngalir aja ya. Iya Mhm. teman-teman, kalau misalnya cara dengan laundry, ya kan Mhm. kita dengan pemilihan laundry membuat kita pede, Mhm. ya kan? Misalnya wangi. Kalau Mhm. kita cuci sendiri, kadang jemurnya nggak kering, bau apek. Dari bau apek, Mhm. ketemu orang jadi males gitu kan ya. Mhm. Akhirnya Mhm. musimnya dealingnya maksimal gara-gara bau apek. Jadi nggak Mhm. deal gitu kan. Tapi Mhm. dengan kita laundry fresh, wangi, penampilan kita jadi bagus, ya kan? Kita lebih pede, dengan lebih pede Mhm. banyak bisnis yang bisa di dealing. Seperti kayak gitu. Wah, mantap, mantap. Oh ya, saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat mau untuk masuk ke grup webinar dulu, linknya sudah saya cantumkan di kolom chat. Kemudian ada pertanyaan lagi Coach tentang penggunaan 5W1H. Apakah dalam Mm-mm. satu video itu harus ada semua Coach? Terus bagaimana dengan skripnya? Nah, balik lagi, semua itu kan butuh dipersiapkan. 5W1, Mhm. ya kan? Kalau Mhm. 5W1H itu merupakan ya menurut saya itu paling perfect lah ya. Ya, Mhm. tapi kalau cuma mau pakai 2 atau 3 ya silakan balik lagi. Mhm. Itu merupakan kan kayak Mhm. teknik gitu. Tapi yang penting adalah unsur-unsur gimana itu semua bisa masuk ke dalam video tersebut gitu kan ya. Nah, edukasi Muda Keren Punya Properti itu ada 5W1H-nya. Mhm. Sampai how-nya saya kasih tahu gitu kan ya. Tadi kan itu saya kata ya siapanya tadi kan ada orang yang umurnya 55. Itu kan Mhm. storytelling. Umur Mhm. 55 dia udah misalnya ya udah pensiun gitu kan. Itu menceritakan Mhm. keadaan. Nah, jadi kayak gitu, Pak. Why-nya ya tadi, kenapa? Gara-gara dari muda, dia nggak mau manage keuangan dengan baik. Mhm. Nah, jadi seperti itu, Pak. Kemudian ini Coach, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Silakan, mungkin bisa langsung open mic. Kemudian ada satu lagi ke Coach untuk apa pertanyaan yang terakhir ini tentang konsistensi. Kadang-kadang orang itu apa ya cari ide, cari apa konten-konten baru itu kadang-kadang apa buntu, tidak punya apa pencerahan. Ini kontennya mau dibuat apa? Kalau maunya tetap riding the wave atau mengikuti hype yang ada sekarang,
dengan menyelaraskan dengan bisnis kita itu bisa ya coach ya? Bisa. Sebagai contoh yang tadi saya bilang kan, Mhm. saya adalah kan kontennya properti ya. Mhm. Nah, waktu itu saya diundang nih, ada brand mobil mau launching Mhm. mobil terbaru, gitu kan ya? Mhm. Ya, diundang lah. Saya bersamaan sama reviewer mobil, gitu kan ya, yang top-top, gitu kan. Nah, saya datang karena saya udah biasa bikin video cepet, gitu kan. Begitu selesai launching, beda setengah jam, video saya langsung tayang, Mhm. langsung ratusan ribu yang nonton. Wow. Karena apa? Ambience itu lagi hype gitu kan, lagi viral, ngikut saya, gitu. Mhm. Dan sedunia gitu kan. Mhm. Makanya dia bilang mau cepet viral, ikutin yang lagi hype, lagi tren apa, Iya, iya. cepet-cepet, ngadu waktu gitu. Mhm. Sama waktu itu ada konser juga, ada konser, iya kan? Ada konser dan melibatkan banyak artis dan artisnya juga wow gitu kan ya. Nah, akhirnya saya cerita pengalaman konser dan ada liputan video sedikit-sedikit konsernya itu ininya Mhm. gitu-gitu. Wah, langsung waktu itu sih puluhan ribu, tapi puluhan ribu tuh wow Mhm. gitu. Jadi apalagi waktu itu yang tadi ya Coldplay, karena saya nggak Coldplay, tapi itu Coldplay pasti yang nyari itu wah, yang penasaran tuh wah gitu kan. Berarti Gitu. kita sebagai konten kreator tuh harus banyak belajar, banyak mendengar, banyak membaca, banyak melihat ya coach ya. Ya. Ya, ya teman-teman lihat aja ya contoh ya kayak misalnya saya lihat gitu konten-konten creator yang punya podcast, apa yang lagi viral cepet-cepet dia Oh. angkat, cepet-cepet wawancara, cepet-cepet naik tuh, beda 1 hari atau 2 hari, gitu. Cuman balik lagi, saya bukan tipikal kayak gitu, Oh. bukan cari yang sensasional seperti itu, beda lagi kan. Setiap orang aimingnya beda-beda, Mhm. gitu, ya kan. Ya pokoknya kalau mau viral, apa yang lagi viral cepet tuh undang narasumbernya, ajak podcast, Iya sih, bahas. ya, betul, betul, Kalau perlu betul. ada yang nangis-nangis, gitu kan? Kalau perlu berantem di situ. Nah, Iya. Hmm. balik lagi, tujuan kita di situ apa? Gitu kan? Sip. Jadi semoga ini mencerahkan ya Bapak Ibu semua ya. Oke, pertanyaan terakhir coach. Ini beberapa orang ini sudah ngebet pengen buat konten, tapi kadang-kadang orang-orang itu berkecil hati. Ini peralatanku tuh tidak lengkap, hanya kamera biasa, hanya kamera kentang. Ini untuk mematahkan sikap mental seperti itu gimana, coach? Cuma dibutuhkan PD sama menggunakan kamera yang ada. Kamera kentang pun, yang seperti saya bilang, kamera kentang pun yang penting, ya kan? Ini kamera kentang nih, kasih saya kamera sekentang-kentangnya gitu kan ya. Yang penting visual itu butuh lighting. Ah, Jangan ya. malam-malam nge-shootnya. Kalau malam harus ada cahaya yang wow gitu. Sampai sekentang apapun, outdoor yang mataharinya sinarnya terang, ya kan? Kalau ngelawan kamera sebagus apapun tapi gelap gitu kan. Bisa diamini. Oh. Ya kan sama cara itu kan audio pun mau HP kentang pun dia tetap bisa nangkep audio kan. Ah. Jangan jauh-jauh rekamnya. Ah. Kameranya deketin suaranya. Kalau perlu pakai voice over. Jadi itu bagaimana kita bisa mengatur. Saya pernah kok ada kamera HP yang ya dulu saya pakai gitu kan ya. Ya sekentang apapun, yang penting saya tahu caranya, ya kan? Tahu cara angle-nya, tahu cara ngeditnya, tahu cara masukin musiknya, bisa kata gitu kan. Jadi Jadi ya, memang seorang content creator nggak harus ganteng. Harus cantik. Ya kan? Banyak tuh. Yang penting iya pede. betul. Iya. Ya kan? Bisa storytelling, ceritain orang, oh iya juga gitu kan. Iya kan? Nah, banyak orang hebat, tapi dia nggak berani tampil. Dibanding orang yang nggak terlalu hebat, tapi dia berani tampil. Lebih ngetop yang berani tampil.
gitu loh. Hmm. Teman-teman punya ide, jangan takut ide Anda dicuri orang. Saya nggak pernah takut ide saya dicuri orang. Malah saya kasih tahu. Tapi semakin saya kasih tahu, akhirnya saya banyak dicari orang. Hmm. Ya kan? Kalau Ya, saya sharing betul. cara membeli properti, ya kan? Cara tips untuk lulus KPR gitu kan ya. Ya. Saya sharing. Makanya banyak orang, ya kan, yang YouTuber adalah Hmm. dia sharing Hmm. gitu. Tapi banyak orang pelit ilmu. Wah. Makin pelit ilmu, makin itulah. Wah, mantap mantap. Ini Ya semoga dong. mencerahkan ya. Iya. Ya kita lihat sekarang kan ya Pak Tumdes Waringin jadi content creator juga kan secara langsung Iya, kan. iya betul betul. Pak James Gui jadi content creator juga. Mary Riana Hmm. content creator juga kan. Hmm. Makin banyak sharing, makin dikenal, brand makin melekat. Coba kalau nggak mau sharing. Gitu loh. Nah, jadi saya ambil, oh iya ya. Gitu. Jadi dan nggak semuanya harus dinilai dengan uang. Nggak bisa. Betul 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 Itu betul bertolak betul. belakang. Oh, Hmm. gue sharing dulu asal dapat duit. Oh, misalnya Iya iya iya. sharing gue nggak mau sharing ah. Hmm. Nah, itu sama artis juga harus casting dulu. Casting kan ya butuh nggak dibayar casting. Siapa yang Betul bayar? betul. Ya kan? Kalau Hmm. artis yang nggak mau casting, ya nggak dapat job dia. Betul 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 betul. Nggak dapat Betul. job akhirnya. Tut, 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 tut. Iya betul. Kok sepi banget ya gue gak ada yang pakai ya. Ya lu nggak malas casting. Iya Gitu. betul betul. Ya sama, Wah. artis sekarang nggak jauh kayak selebgram. Karena selebgram sekarang nilai uangnya atau ininya, wah udah kayak lebih dari ke artis. Iya betul betul betul. Ini realita. Ya Betul. content creator ini gitu kan ya. Hmm. Gitu. Jadi balik lagi teman-teman, apapun usaha teman-teman, ya, ya harus banyak ya promo, harus banyak yang tadi. Teman-teman punya Hmm. produk nih, produk Anda Hmm. nggak dikenal sama orang, ya siapa Hmm. yang mau beli, Hmm. ya kan? Kalau bahasa gampangnya kasih tester kan. Betul 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 betul. Nah, ya sering-sering lah bikin event, kolaborasi, kita kenalin produk kita, atau ya Hmm. bikin konten gitu kan, kenalin produk kita. Hmm. Gitu. Akhirnya banyak yang tahu, terus minta testimoni dari Hmm. orang-orang yang udah menggunakan, minta input gitu kan. Kalau kita minta input, artinya orang lain mikirin loh buat kita. Iya betul. Waktu saya dulu awal bikin konten, saya minta input, gue Hmm. gimana bagusan? Oh, cara lu mendingan kayak gini. Nanti kita tinggal evaluasi. Hmm. Jangan takut dikritik. Saya Betul. nggak pernah takut dikritik. Iya Justru kritikan itu membuat saya go to the next level gitu kan. iya, betul betul Kalau kita takut dikritik, ya kita mengunci diri kita sendiri gitu kan. betul betul betul. Gitu. Jadi Sip, sip, Bapak sip. Ibu, zaman sekarang ini persaingan makin tinggi, Iya. ya kan? Tapi the more kita kreatif, makin Hmm. makin kita bisa memenangkan persaingan ya dengan cara-cara yang tadi. Hmm. Ya orang kan nggak suka di prospek kan, betul ya? Hmm. Ya kita jangan prospek. Orang sukanya apa nih? Ya kan makanya kenapa entertain konser laku? Padahal kan jualan tuh, jualan tiket. Betul Tapi betul. itu makes they happy. Ah. Makanya ketika di konser-konser banyak brand masuk, Hmm. bisa jualan di situ. Ya kan? Gimana kita mau menawarkan produk kalau hatinya tertutup? Iya sih. Betul. Jadi kita mesti bikin apa? Masuknya dari bikin happy orang. Hmm. Kalau orang udah happy, dompetnya keluar. Betul betul. Hmm. Ya, asal jangan nipu kan. Iya iya. Menipu pun juga pakai nama Coldplay gitu kan. Ya kan? Iya. Ibaratnya seperti itulah. Jadi orang Hmm. penipu pun juga hebat, dia menggunakan strateginya. Iya. Mantap mantap mantap. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita ke sesi ke-6. Closing statement sebelum kita pengumuman pemenang, Coach. Oke, closing statement nih. Wah, saya paling ini nih kalau closing statement. Teman-teman intinya gini, setiap orang punya potensi masing-masing dalam dirinya. Ya kan, nggak semua orang ya harus jadi content creator sih. Harus jadi ini kan. Tapi ya apapun potensi teman-teman, ya maksimalin.
ya, belajar investasi, kita punya potensi supaya apa? Kita bisa meraih kehidupan yang lebih baik, gitu kan? Ya. Jadi intinya ketika kita potensinya kita keluar, kita bisa meraih hal-hal yang lebih baik dalam kehidupan kita. Dan potensi terbaik itu saat kita bermanfaat buat banyak orang. Nah, Ya, saya suka yang ikigai. ya Ikigai itu, betul-betul. Ya. ikigai itu ketika kita bermanfaat buat orang, kita bermanfaat buat diri kita sendiri, kita bermanfaat buat negara, buat semuanya gitu kan, tapi kita dapat income juga, Betul. balance. Gitu. Jadi ya semoga bermanfaat hari ini. Kalau teman-teman penasaran, ya pasti penasaran nih, ini ngomong terus gitu kan ya. Teman bisa cek, lihat di IG saya gitu kan, set gitu ya. Nah, nanti bisa lihat, bisa nanya juga. Sekarang yang nanya di IG saya banyak sponsor hadiah. Tadi ada 200.000, ada vacation lah, ada apa? Karena sekarang saya banyak di endorse, bukan dari duit saya loh, dari Iya, benar. brand. Wah, mantap. Oke, semoga Iya. bermanfaat. Thank you. Oke. Dan pemenang untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp20.000 untuk orang pemenang adalah Ibu Norita Sitorus, ada orangnya, dan Ibu Dwi Widianti. Segera japri ke saya di 0822 5783 7700. Jadi pemenangnya adalah Ibu Norita Sitorus dan Ibu Dwi Widianti. Ya, segera japri ke saya. Demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Terima kasih banyak Coach Ruby Herman atas materinya hari ini, sangat-sangat mencerahkan bagi kita semua untuk kita tetap berani untuk tetap upload konten di YouTube untuk meningkatkan penjualan kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi menarik lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Thank you. wabarakatuh. Yo. Terima kasih Coach. Iya, oh iya teman, saya lupa. Ya. Teman-teman bisa nonton konten saya tiap hari ada di komuter lain sejabodetabek. Wow. Jadi konten saya sekarang dipakai di komuter lain sejabodetabek yang nonton 3 juta orang potensinya. Wah, ya kan. Mantap. Itu semua rajin bikin konten. Oke, sekali lagi. Ya. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Terima kasih Coach. Terima kasih.